Oke, akan saya perkenalkan dulu dari kelompok 3 yang presentasi ini. Dari saya sendiri ketua, yaitu Boy Mezani Putra. Terus ada lagi itu Wakil Nugroho sebagai database. Terus ada Ahmad Nugrahantoro sebagai programmer. Terus ada Mukti Wibowo sebagai desainer. Terus ada Vera sebagai analisis. Terus ada Jamal sebagai programmer kedua. Terus ada Ila sebagai sekretaris. Nah, jadi Ila sendiri berhalangan hadir. Jadi kita di sini mengambil proyek studi kasusnya itu sistem manajemen ruang universitas. Mengapa kita mengambil Simeru? Karena di Simeru sendiri itu kan pemesannya masih manual. Jadi di sini kita menginginkan sistem pemesanan ruang secara tersistem karena mempermudah dosen dan mahasiswa untuk melakukan pemesanan ruang. Selain itu petugas Simeru pun mudah dalam mengatur penjadwalan ruang. Dalam pembuatan proyek ini kita menggunakan metode waterfall. Mengapa menggunakan metode waterfall? Karena dalam penggunaan model waterfall ini sendiri dapat menghasilkan hasil yang baik karena dikerjakan secara berurutan. Nah, dalam penjadwalan pembuatan proyek ini sendiri kita membutuhkan waktu selama 4 bulan dan sudah dijadwalkan seperti di depan, bisa dilihat. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferawati. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya sebagai analis. Nah, untuk pertama kita akan analisis kebutuhan sistemnya. Kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan? Apa saya yang terlalu kelihatan? Slide-nya kelihatan? Bentar ya. Oke, jadi yang akan saya bacakan lagi. Untuk di sini kita ada untuk di Simeru itu sendiri kan ada 1, 2, 3, 4, 5 entitas yang terlibat. Yang pertama itu ada adminnya itu bisa login dengan user ID admin, lalu mengatur hak user, reset user, dan memantau aktivitas. Itulah hak akses dari admin itu sendiri. Kemudian yang kedua itu dalam Simeru itu pasti ada yang namanya petugas Simeru. Nah, di petugas Simeru ini dia bisa login dengan user petugas, terus memasukkan data ruangan. Jadi untuk di sini petugasnya itu memasukkan data ruangannya, menampilkan waktu yang kosong, menampilkan ruangan yang kosong, dan memproses data ruangan yang terpesan. Dan jika kita mau mengurus pemesanan dalam ruangan itu bisa langsung kita dengan petugasnya. Itu merupakan hak akses kebutuhan dari petugasnya. Kemudian di sini ada 3 pemesan. Itu ada dosen, ketua kelas, sama anggota kelas biasa. Jadi di sini yang kita beri hak istimewa itu ada dosen dan ketua kelasnya. Jadi kalau dalam suatu kelas itu biasanya dipilih salah satu dari kalian yang menjadikan ketua kelas. Nah, di sini kita menyamakan hak ketua kelas dengan dosen itu sama. Yang pertama, jika kita akan memesan ruangan itu kita menuliskan login dulu yang pertama. Yang kedua mengisikan biodata. Kita akan memesan ruangan jam keberapa, ruangan berapa, dan seterusnya. Lalu melihat ruangan kosong, melihat waktu kosong. Dengan kita melihat ruangan kosong, waktu yang kosong, kita bisa tahu kalau kita bisa memesan dalam waktu kapan dan ruangan di mana. Selanjutnya yaitu anggota kelas. Jadi di sini perbedaannya anggota kelas dengan ketua kelas maupun dosen itu anggota kelas hanya bisa login dengan user. Semua itu kita membutuhkan login, tapi yang membedakan dari anggota kelas itu hanya bisa melihat
analis menggambarkan konteks diagramnya saja, penggambaran secara garis besar bisa dilihat. Dalam suatu konteks diagram kita tidak boleh mencampur adukan admin di entitasnya. Jadi tinggal 4, yaitu ketua kelas, petugas, dosen, dan anggota kelasnya. Bisa dilihat sendiri seperti tadi, kalau misalkan semua entitas memasukkan ID-nya, nah ini ada petugas, ID dosen. Nah, untuk halaman pertama setelah kita login, kita biasanya mendapatkan tampilan dashboard atau home-nya. Setelah itu karena kita mau memesan ruangan, jadi kita akan memilihkan ruangan, dan sistem itu akan menampilkan ruangan yang berpesan, ruangan yang masih kosong, ruangan yang sudah dipesan, kayak gitu ya. Selanjutnya bisa dipahami sendiri, lihat di depan. Nah, setelah itu kita melakukan transaksi pemesanan ruangan. Selanjutnya kita akan tahu bagaimana bukti kalau misalkan ruangan tersebut itu sudah dipesan atau belum. Dari dosennya itu meminta sistemnya untuk bukti pemesanan, lalu dalam sistemnya itu mencetak bagaimana ruangan itu sudah terpesan dalam waktu sekian dan ruangan sekian. Oke, selanjutnya itu saja tugas saya sebagai analis. Selanjutnya adalah rancangan desain database sistem. Nah, ini sudah di bagian database. Jadi kita ada sinkronisasi antara pengumpul data, sekretaris dan sekaligus pengumpul data, yaitu Wasila, dan saya sebagai analis sendiri sudah kebutuhan. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana kebutuhan rancangan desain database sistem yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Wakil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rancangan database yang saya kerjakan. Nah, itu yang dari hasil analisis Mbak Vera. Nah, di situ ada dosen sama ruang itu end ke end, karena satu dosen bisa meminjam banyak ruangan, atau sebaliknya banyak ruangan bisa dipinjam oleh banyak dosen, maka itu jadi end ke end. Nah, dari kardinalitas end ke end itu karena itu ruangan, nah ruangan itu maka menjadi entitas. Nah, itu di mapping table sudah ada dari ketua kelas pesanan, dia bisa meminjam ruangan. Ya, ruangan tadi dari kardinalitas end ke end. Next. Itu sama, mungkin bisa dilihat karena kita sudah belajar database terlalu lama, pasti bukannya bisa ya. Next. Nah, itu struktur tabel. Nah, struktur tabel itu ada admin, ada user, username, password, nama lengkap, nomor telepon. Bisa dilihat tipenya, panjang, dan keterangan primary key-nya itu ada di user ID karena bisa diakses oleh banyak tabel. Mungkin selanjutnya akan diterangkan interface-nya ke Mas Bowo. Oke, langsung saja. Jadi untuk interface-nya simpel aja. Untuk header kita menggunakan warna abu-abu gelap, bukan hitam ya, abu-abu gelap. Terus untuk teks kita pakai putih, tapi bukan putih terang. Jadi kita menyesuaikan dengan warna header sama warna button. Kalau button dan yang lain itu kita pakai warna hijau dan teksnya itu tak putih, tapi bukan putih terang ya. Kita menyesuaikan dengan warnanya itu. Dan itu untuk halaman login simple seperti itu. Ada login teks di atas kita center, terus ada nama sistem informasinya, terus ada username sama password, terus ada login button. Terus dashboardnya cukup simple, cuma kayak gitu, masih seperti itu, belum ditambah lagi. Dan untuk layout kita simpan di sebagian sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri untuk nama sistemnya untuk Similu, dan yang sebelah kanan itu untuk sistem layout. Next. Oke, nah ini ada daftar dosen sama pesan ruang. Jadi untuk daftar dosen yang saya bilang tadi, buttonnya itu tetap berwarna hijau dan teksnya itu putih disesuaikan dengan warna hijaunya itu. Terus untuk tabelnya sama, dan situ karena kita pakai tabel cukup dengan border warna hitam, berarti kan teksnya harus diubah jadi warna hitam. Jadi menyesuaikan lagi, teksnya diubah jadi warna hitam. Oke, lanjut. Sama juga, ini sama dengan daftar pesan ruang seperti itu. Jadi simpelnya untuk header warna hitam dan untuk button warna hijau. Dan teksnya ada putih sama hitam, disesuaikan dengan warna backgroundnya. Oke, saya kira itu saja. Selanjutnya program yang menjelaskan Ahmad Berataro.
Selanjutnya akan menjelaskan implementasi. Sistem ini diharapkan mampu mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan prinsip rekayasa untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Setelah mengalami proses sebelumnya, yaitu pengumpulan data, analis, database, hingga penggambaran rancangan dalam user interface, maka memasuki tahap akhir yaitu coding yang mengacu pada tahap implementasi. Oke, langsung saja kita demokan. Sebelumnya kan job saya sebagai programmer. Nah, saya itu mengerjakan yaitu cuma halaman login, hak akses admin, dan hak akses petugas. Langsung saja kita mulai demokan itu untuk login. Dalam mengimplementasikan dari hasil sebelumnya itu saya menggunakan Bootstrap ya. Bootstrap. Coba masuk ke halaman username admin, password admin. Bisa kita lihat pertama kan ada tanda dashboard admin. Nah, pada admin itu mempunyai akses, yaitu pertama melihat itu bisa memantau aktivitas, yaitu bisa melihat data ruangan kosong dan terpesan. Admin juga bisa mereset password. Lanjut ke halaman dashboard petugas. Petugas mempunyai akses yaitu menginputkan data ruangan kosong dan menginputkan data ruangan terpesan yang dipesan. Itu screenshotnya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Jadi bagian saya sendiri atau pada kedua itu bagian antara wajib mahasiswa sama dosen. Nah, sebenarnya yang dijelaskan sama Mbak Vera tadi, hak dari dosen sama mahasiswa itu nggak beda jauh ya, yaitu pas di menu login itu terdapat pesan ruang. Nah, yang di bawah ini pesan ruang. Nah, di situ ada kolom fakultas. Nggak mungkin satu kampus itu memiliki cuma hanya satu fakultas. Jadi kita ambil contohnya aja FTI atau Fakultas Teknologi Industri. Lalu ada ruang kegiatan. Nah, biasanya kita memesan ruang itu kan alasannya buat apa sih kita memesan ruang itu? Jadi makanya di situ isi kegiatan semuanya contohnya KS Java. Terus harinya kapan, tanggalnya berapa, tanggalnya itu tanggal berapa, jam mulai berapa, jam selesainya berapa, dan ruang berapa. Nah, di sini sebenarnya pas di kolom ruang, pas kita ngisi hari, tanggal, jam mulai, jam selesai, itu langsung muncul ruang berapa aja yang kosong, ruang mana aja yang kosong. Nah, tadi kan sudah ada lihat data itu kan ada ruangan yang kosong kan. Jadi untuk isinya tuh ribet. Tadi kan
kita nanti aduh ruangan berapa tadi yang kosong tuh, kita ngecek lagi. Nah supaya meminimalisir apa ya, meminimalisir kejadian hal lupa atau bolak-balik lagi, maka pas udah ngisi hari, tanggal, jam mulai sama jam selesai, itu list ruangan kosong tuh langsung muncul di situ, listnya ruang berapa aja, tapi tanpa perlu melihat yang di menu ruangan kosong atau ruangan bawah. Terus ya jelas ya, yang terakhir jelas nama pemesannya siapa, entah itu dosen, entah itu apa, entah itu mahasiswa. Terus coba data kosong, data ruang, ada juga data ruang data besar. Ya. Coba Mas Bro implementasi. Coba namanya Pipit. Sayangnya mohon maaf karena tidak bisa mendemokan langsung. Sebenarnya untuk login mahasiswa, dosen, admin atau petugas itu sebenarnya sudah bisa. Cuman karena keyboard di laptop dia bermasalah, jadi ya kelompok kami mohon maaf tidak bisa menampilkannya. Jadi dan akan dikembalikan lagi oleh ketua kami. Oke, jadi tadi mau mengimplementasikan, cuman ada trouble di laptopnya. Jadi ini adalah kriteria dalam membangun sistem. Jadi di situ ada maintainability, dependability, robust, efektif, dan efisien, usability. Maintainability sendiri dapat dirawat dan dipelihara. Dependability mengikuti perkembangan teknologi, robust mengikuti keinginan pengguna, efektif dan efisien dalam menggunakan energi pengguna, usability memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Mungkin cukup itu. Jadi untuk implementasinya nanti dapat, kalau ingin melihat nanti dapat langsung ke Mas Ahmad Burhantoro untuk melihatnya, dan source code-nya juga ada di Mas Ahmad, jadi bisa dilihat. Mungkin cukup sekian. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.